Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu GBI Shen. Semoga kita aman dalam lindungan Tuhan ya. Kita akan segera mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari saya undang jemaat untuk kita persiapkan hati kita di dalam hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang dengan membawa kerinduan hati kami ya Tuhan, segenap hidup kami ya Tuhan. Hari ini kami datang ya Tuhan karena kami mau Tuhan untuk Kau semakin memperlengkapi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang bukan karena keharusan kami ya Tuhan, tapi karena kami datang karena kerinduan kami Tuhan. Lihat isi hati kami hari ini itu anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau tetap tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tetap tenang dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu hingga sampai detik hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa menikmati semuanya. Kami masih bisa tersenyum ya Tuhan. Kami masih bisa merasakan semua kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa. Pimpin ibadah hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Biarkan Kau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa mazmur hati kami Tuhan. Bawa mazmur hati kami. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanku. Ini aku rencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Kami datang Tuhan, genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bercanda yang sempurna seperti sebagai persembahan
Kau sungguh indah ya Tuhan bagi kehidupan kami. Kau sungguh manis Tuhan. Tak sedetik pun ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan kami melangkah tanpa Engkau. Mari bawa kami untuk semakin lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau hari ini ya Tuhan. Berikan kami tetap terus berpegang pada Engkau Tuhan. Mengandalkan Engkau Tuhan. Kami hanya manusia biasa ya Tuhan. Kami mau Kau penuhi kami ya Tuhan dengan urapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini aku puja nama-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. bentuk hati kami Tuhan. Genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, berjalan yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari yang indah. Kalau kami anak-Mu kami boleh datang menghadap Engkau sekali lagi. Kami hanya mau merindukan Engkau lebih ya Tuhan. Kami hanya mau berucap syukur, berterima kasih. Thank you Lord buat semua berkat-Mu. Kembali kami akan datang ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Dengan penuh ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan. Mari beracaralah di tengah-tengah kami. Biarkan Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan. Engkau Tuhan juga yang akan mengurapi dan memenuhi kami dengan firman. Dan kami siap ya Tuhan menerimanya. Ini hati kerinduan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
besar Tuhan. Aku temukan kasih yang sejati tak pernah berubah. Di dalamku Yesus Tuhanku. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk menerima bagian yang terbaik hari ini. Bagian yang selalu menyukakan hati kami ya Tuhan. Bagian yang selalu menguatkan kami ketika kami lemah ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan menguatkan kami, menerangi setiap jalan langkah kaki kami ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, Kau pulihkan kami sebagai orang-orang yang Kau menangkan ya Tuhan di dalam Kau Tuhan. Kayak mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Yes Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Yesusku.
kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Karena kami sungguh percaya bahwa iman kami adalah iman yang hidup. Iman kami kepada Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang beserta kami, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan penghiburan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada hari ini walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan begitu kuat menjamah melawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarkan apapun yang saat ini kami gumulkan, apapun saat ini yang menjadi beban dalam hidup kami punya iman yang benar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan bicara bagi kami, Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas kami. Dimanapun kami berada, Tuhan jamah, lawat kami. Berikan kekuatan baru, berikan pemikiran baru, berikan pengertian yang baru dalam kehidupan kami sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh mengalami pertumbuhan dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu juga nyata dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan, mari Tuhan bicara di tempat kami Tuhan. Engkau bicara dalam hati kami, Engkau bicara dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Shalom. Nah, hari ini saya akan membawa firman Tuhan di tema bulan Juli ini ya. Tema bulan Juli ini adalah karakter ilahi. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengerti siapa sih sebenarnya orang percaya. Siapa sih sebenarnya orang percaya dalam konteks pemikiran jemaat mula-mula. Sekarang kan banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak orang yang mengaku diri orang Kristen, banyak orang yang statusnya di Facebooknya, di sosial medianya itu rohani banget gitu ya. Seolah-olah dia paling tahu dalam segala sesuatu terkait dengan iman gitu ya. Tapi ternyata tidak berjalan lurus dengan sikap dan perilaku. Nah, bagaimana kita mengerti kehidupan orang benar? Nah, ada satu istilah yang sering dipakai di zaman PB, khususnya di zaman gereja mula-mula, yaitu adalah istilah orang-orang kudus yang dalam bahasa Yunani itu adalah hagios. Dan itu umum sekali dipakai oleh jemaat mula-mula. Dan kita akan belajar hari ini bagaimana kehidupan orang percaya, orang-orang kudus yang ada di zaman mula-mula. Nah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang ada di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga adalah seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan
dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin besar, bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam dunia ini, dimanapun kita berada, baik dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan pergaulan, dalam lingkungan pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita harus tahu bahwa kita selalu memberikan pengaruh. Orang-orang akan melihat kita. Misalnya kalau di rumah, saya punya anak ada 3 orang gitu ya, plus 1 orang ponaan gitu ya. Jadi di rumah yang kami asuh itu ada 4 orang. Nah, bagaimana orang-orang ini kemudian akan menjadi seseorang gitu ya, tergantung dari didikan yang saya berikan. Saya dan istri saya berikan kepada anak-anak kami. Artinya kami memberikan pengaruh kepada anak kami. Dan mereka akan besar bertumbuh dari ajaran dan nilai yang ditanamkan di dalam keluarga. Bukan cuma itu, di dalam hubungan pasangan misalkan. Sadar atau tidak sadar, dalam hubungan ketika kita sudah mulai menjalin hubungan antara satu dengan yang lain, maka otomatis akan ada pengaruh satu dengan yang lain. Dan kita harus tahu bahwa pengaruh tersebut itu bisa membawa kepada dampak yang positif maupun bisa membawa dampak yang negatif. Dalam skala yang kecil maupun dalam skala yang besar. Yang jelas ketika kita mulai berhubungan dengan seseorang dalam lingkungan apapun itu, maka orang akan melihat kita dan kita akan memberikan pengaruh kepada mereka. Makanya ada istilah orang bijak berkata, kalau mau tahu siapa dia, lihat dengan siapa dia bergaul. Artinya apa? Berarti pola pikirnya, hobinya, kesukaannya pasti akan ditentukan oleh lingkungannya dia. Seperti itu. Jadi dia dibentuk dari lingkungannya. Begitu pula dengan dia. Bisa memberikan pengaruh yang buruk atau negatif dimanapun dia berada. Nah, ketika kita melihat hidup kita dengan fakta yang demikian, kita membawa dampak apa nih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita membawa pengaruh apa nih ketika kita menjadi orang percaya dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Makanya kita harus paham bahwa kehidupan kita selalu berdampak bagi orang lain, baik dalam dampak yang positif maupun negatif, dalam skala yang kecil maupun dalam skala yang besar. Tapi luar biasa ketika kita melihat bagaimana Saulus adalah Paulus, seorang penginjil besar yang kita kenal, seorang rasul yang besar yang kita kenal, seorang rasul yang memberikan pengaruh yang begitu besar dalam perkembangan ideologi, perkembangan teologi orang-orang Kristen pada saat ini. Tapi siapakah Paulus di masa dia yang lalu? Kita tahu bahwa Paulus yang bernama Saulus ini, sebelum dia berjumpa dengan Kristus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dia adalah seorang imam Yahudi yang sangat radikal. Dia adalah seorang yang memiliki kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen pada saat itu. Dia adalah seorang yang memiliki pengaruh yang besar untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan ritual atau melakukan ibadah secara kekristenan pada saat itu sebagai pengikut Kristus. Jadi citranya Paulus sebagai orang yang kejam terhadap pengikut Yesus sudah sedemikian terkenalnya sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Orang-orang pada tahu, kenal tuh siapa tuh Saulus. Kita bisa lihat itu ketika murid-murid menyadari bahwa ternyata Saulus ini sudah berjumpa dengan Kristus. Dan dia datang ke Yerusalem. Dan dia mau bergabung kepada komunitas orang-orang Kristen. Apa yang terjadi?
Murid-murid yang lain melihat, wah ini ada Saulus nih. Mereka takut semua, nggak ada yang berani mau dekat dengan Saulus. Kenapa? Karena dia terkenal. Dia memiliki dampak yang besar, memiliki pengaruh yang besar. Sebagai orang yang menangkap orang Kristen, bahkan sudah menjadi orang percaya pun masih diragukan gitu ya. Masih ditakuti seperti itu. Tapi syukur kepada Tuhan ada Barnabas yang begitu rendah hati, yang merangkul dia dan membawa Paulus kepada rasul-rasul sehingga akhirnya Paulus bisa diterima dengan kesaksian hidupnya. Nah saudara, ketika melihat ini, coba deh kita lihat hidup kita zaman sekarang. Apakah kita sebagai orang percaya sama seperti kelompok gereja mula-mula yang meragukan Paulus enggak? Ada orang yang datang, kita kenal, wah masa lalunya dia kayak gini nih. Ada orang yang datang, kita tahu waktu dia di luar nih kayak gimana nih dulu nih. Bagaimana sikap kita? Kita mau berikan pengaruh yang seperti apa kepada orang-orang yang baru bertobat ini? Apakah kita mau membawa mereka untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus lebih lagi melalui perjumpaan dia dengan para rasul, dengan para gembala, dengan para pemimpin pada saat itu? Atau justru kita menghindari, mendiami, bahkan kita nggak mau dekat sama dia. Kenapa? Karena kita tahu masa lalunya. Kenapa? Karena kita tahu siapa dia dulu. Seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat peristiwa yang terjadi ini, kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu, bahkan saya percaya sampai hari ini, semua tidak pernah lepas dari pimpinan Roh Kudus. Dalam kehidupan gereja mula-mula, bahkan dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga kita bisa melihat ya, siapa Paulus? Kalau kita baca di dalam pasal 9 ini ayat yang pertama dan ayat yang kedua, maka kita menemukan siapa itu Paulus gitu ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus waktu dia belum berjumpa dengan Kristus nih. Berkobar-kobar, kenapa berkobar-kobar? Apa yang membuat dia berkobar-kobar? Di ayat 2-nya, ayat 1-nya kita menemukan sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan gitu ya. Jadi dia benar-benar memiliki spirit yang begitu kuat sebelum berjumpa dengan Kristus, mau mengancam dan membunuh para pengikut Kristus pada saat itu. Ia menghadap imam besar, dia datang minta izin kepada imam besar gitu ya, untuk meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Perhatikan baik-baik. Dengan latar belakangnya seperti itu, ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 21 tadi kita baca, maka kita menemukan semua orang yang mendengarkan hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam kepala? Mereka bingung. Paulus setelah mendapatkan jamahan Tuhan dan ketika diafirmasi sama Ananias pada saat itu, setelah dia selesai beristirahat, dia langsung segera bangun dan mengajar tentang Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Sehingga ketika melihat perubahan yang signifikan terjadi dalam diri Saulus, orang-orang pada bingung. Bukankah dia ini yang dulu mau menangkap orang-orang Kristen? Bukankah dia ini yang mau menangkap dan membinasakan orang-orang percaya kepada Kristus? Tapi kenapa sekarang dia menjadi seorang pemberita Kristus pada saat itu? Meski demikian, tanda-tanda pertobatan Saulus dibuktikan oleh Lukas ya, penulis kisah para rasul ini melalui dua hal, yaitu melalui perbuatan Saulus setelah dia bertobat yang dia tunjukkan. Dia langsung memberitakan Kristus, mengajarkan tentang Yesus. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi berencana untuk menangkap dia dan membunuh dia. Sampai akhirnya murid-muridnya, orang-orang yang mendengarkan ajarannya Paulus, menyelamatkan Paulus dengan cara apa? Memasukkan dia dalam keranjang, kemudian menurunkan dia dari pagar gitu. Sampai sedemikiannya, orang yang dulu mengejar-ngejar untuk membunuh dan membinasakan pengikut Kristus, sekarang dikejar-kejar, sebaliknya posisinya. Paulus mengalami hal demikian gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Semua orang dapat menerima perubahan Paulus ini dengan bertanya-tanya. Gitu ya. Bagaimana bisa itu terjadi?
Tapi kita harus lihat, pertanyaan itu bukan hanya datang dari orang-orang Yahudi, tapi pertanyaan itu juga datang dari tengah-tengah jemaat sendiri terkait dengan apa yang terjadi di dalam diri Paulus. Nah, walau demikian kita harus tahu bahwa yang pertama tadi perbuatan tanda pertobatannya Paulus itu nyata, dan yang kedua adalah penyertaan Roh Kudus yang begitu nyata. Bagaimana bisa? Saudara, Paulus mendapatkan perubahan yang begitu besar. Itu bukan karena pengertian yang hebat yang Paulus miliki. Bukan. Dia anggap itu sampah. Tapi adalah jamahan Tuhan yang begitu kuat dalam hidupnya sehingga membuat transformasi dalam pikirannya, dalam hidup yang begitu kuat. Dan bukan hanya sampai di situ, bukan hanya sampai pada perubahan pikiran dan perubahan pola hidup, tetapi sampai kepada bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Dia dikejar oleh orang Yahudi, dia harus masuk ke ranjang untuk diselamatkan. Bukan hanya cuma itu, ketika dia mau bergabung dengan komunitas gereja mula-mula, dia dipertanyakan imannya. Orang-orang banyak yang takut kepadanya, tapi perhatikan Tuhan kirimkan Barnabas yang begitu luar biasa menyambut dia. Sehingga akhirnya Paulus bisa bergabung dengan komunitas. Nah, dengan demikian, dengan kisah yang kita pelajari ini, yang kita baca pada hari ini, sebuah pertanyaan yang cukup mendasar menjadi pergumulan kita untuk kita renungkan secara bersama-sama, yaitu bagaimanakah dampak dari orang-orang percaya yang sungguh-sungguh kehidupannya. Saya tadi sampaikan bahwa kita dimanapun kita berada, sadar atau tidak sadar, kita membawa dampak baik positif maupun negatif. Kita membawa pengaruh dimanapun kita berada, baik kepada lingkungan yang paling kecil maupun sampai ke lingkungan yang paling besar. Nah, sebagai orang percaya, dampak apa yang harus kita bawa? Dampak apa yang harus kita beri ketunjukan? Teladan apa yang bisa membuat orang menjadi orang-orang yang mengenal Kristus? Saudara-saudara, kita bisa lihat Ananias, kita bisa lihat Paulus, kita bisa lihat Barnabas. Dari kehidupan mereka maka kita dapat menemukan 3 hal yang cukup indah yang kita dapat bisa pelajari pada hari ini. Bagaimana kehidupan kita dampak dari orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang pertama adalah pertobatan akan membawa ke perubahan ke arah yang lebih baik. Paulus ketika mendapatkan jamahan Tuhan yang begitu kuat setelah didoakan oleh Ananias pada saat itu, apa yang terjadi saudara-saudara? Dia mengalami transformasi, mengalami perubahan. Nah, perubahannya ini dari arah mana ke arah mana? Dari arah yang suka bunuh-bunuh menjadi orang yang memberitakan kasih karunia Tuhan. Bukan sebaliknya. Awalnya mengasihi, sekarang teriak bunuh-bunuh gitu ya. Bukan sebaliknya, tapi justru kebalikannya. Orang yang sering melakukan kekerasan, memiliki hati untuk melakukan kekerasan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, mengalami hati yang penuh dengan lemah lembut. Ketika dia dikejar, dia tidak membalas. Ketika dia dihadang, dia tidak membalas. Bahkan ada kita tahu kisah bahwa ketika Paulus dilempari batu, dan orang-orang sangka dia sudah mati, membuang dia di pinggir kota. Apa yang terjadi? Dia bangun, dia enggak angkat pedang untuk melawan. Tapi dia masuk kembali ke kota itu, kemudian dia menyampaikan kabar kasih karunia Tuhan di tengah-tengah mereka. Perubahan yang begitu luar biasa. Nah, pertanyaan bagi kita sangat sederhana pada hari ini. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita mengaku kita sebagai orang percaya. Kita mengaku bahwa kita sudah menemukan Yesus menjadikan Tuhan dalam hidup kita. Menerima dia sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kita. Tapi bagaimanakah hidup kita yang sebenarnya? Apakah kita mengalami transformasi dari yang buruk menjadi yang baik? Atau justru sebaliknya? Dari yang buruk semakin buruk gitu. Ini menjadi pelajaran penting dalam hidup kita bahwa kita harus mengerti bahwa ketika kita berjumpa dengan Kristus, mengalami jamahan Tuhan, harus terjadi transformasi dari arah yang buruk menjadi arah yang lebih baik. Kita bisa baca gitu ya, di ayat yang pertama, ayat yang kedua, sampai kemudian ayat yang 19, ayat yang ke-20 ini menggambarkan bagaimana kontrasnya Paulus dalam kehidupannya. Kita bisa melihat ya, di dalam ayat yang pertama Alkitab mengatakan begini, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar
dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, perhatikan ayat 19 ayat 20. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Setelah mengalami zaman itu ya, dia buta, kemudian didoakan oleh Ananias, kemudian dia bisa melihat, kemudian setelah selesai makan, nggak pakai lama gitu loh. Selesai makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sangat signifikan proses perubahan itu dalam kehidupannya Paulus. Kita yang dahulu mungkin seorang yang bejat, kita dahulu adalah orang yang jahat, kita adalah dahulu orang yang penuh dengan dosa. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi Kristus dan mau memberitakan tentang Kristus. Itu fakta, itu kehidupan gereja mula-mula, itu kehidupan jemaat mula-mula, itu kehidupan gereja yang sesungguhnya. Bahwa ketika kita berjumpa dengan Kristus, terjadi transformasi dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena itu akan menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara kehidupan yang lama dan kehidupan setelah pertobatan. Apa yang membuat orang Kristen begitu istimewa? Karena mereka punya Kristus yang memberikan nilai yang begitu luar biasa. Yaitu apa? Kasih yang indah itu. Artinya ketika kita berjumpa dengan Kristus, mengalami jamahan Kristus, hidup kita penuh dengan kasih itu. Ada perbedaan yang begitu jelas, yang kontras antara kita yang dahulu dan kita yang sekarang sebagai orang yang telah bertemu dengan Kristus. Kemudian kehidupan kita itu akan selalu berdampak positif bagi orang lain dalam skala yang besar. Perhatikan baik-baik ini. Kehidupan kita akan memiliki dampak yang besar kepada orang lain dalam skala yang besar. Kenapa? Karena kita berbeda dengan dunia. Karena kita berbeda dengan dunia, maka orang akan melihat kita. Wah, lihat kau ini itu. Orangnya jujur sekali dalam pekerjaannya. Semua mata akan melihat, walaupun responnya bisa negatif. Sok suci. Terserah. Mau sok suci kek, sok kudus kek, sok kudis kek, gitu ya. Nggak peduli. Ini saya, iman saya, keyakinan saya, hidup saya jalan dengan apa yang saya percaya itu baik. Saya bukan hidup karena apa yang dia ngomong, saya bukan hidup karena lingkungan saya, tapi saya hidup karena jamahan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup saya. Sehingga apa? Dampaknya itu besar. Karena di tengah-tengah orang-orang yang penuh dengan dosa, yang hidupnya dengan hawa nafsu, kita memberikan cahaya harapan tentang kasih karunia di tengah-tengah mereka. Otomatis semua mata akan memandang kita. Nah, banyak kita nggak mau mengambil resiko ini. Banyak kita nggak mau mengambil resiko dinilai ini. Kita akhirnya menjadi bunglon. Ketika kita bicara tentang kekristenan, kita akan menjadi sungguh-sungguh dalam kekristenan. Tetapi ketika kita berada dalam pekerjaan, maka kita akan menyamar, gitu ya. Sama seperti mereka. Mereka korupsi, kita pun ikut-ikut korupsi. Ketika ditangkap, saya dijebak. Ketika ketahuan, saya dijebak, gitu ya, istilah jawabannya. Ketika kita harus melakukan kecurangan, mereka harus melakukan kecurangan karena ini sudah sistematis, masif, gitu ya, dan terstruktur, gitu ya. Jadi kita sudah masuk di dalam benang kusut ini. Akhirnya kita ngikutin juga benang kusut ini, gitu ya. Kita nggak berani berdiri dan mengatakan tidak. Kenapa? Karena semuanya itu akan membuat kita dibenci. Kita ditolak oleh lingkungan pekerjaan kita. Bagi saya itu bukan masalah. Kenapa? Karena saya hidup dengan apa yang saya yakini benar. Dan saya tahu yang saya yakini adalah kasih karunia Tuhan lebih besar daripada apapun juga dalam dunia ini. Sehingga saya berani berkata tidak terhadap sesuatu yang saya percaya itu salah sesuai dengan firman Tuhan. Tapi banyak kita nggak berani untuk itu. Nah, mari lihat ini. Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan,
Apa yang terjadi? Dia nggak peduli dia dikejar. Dia nggak peduli dengan dia ditangkap. Dia nggak peduli tentang masa lalunya. Tapi dia hidup sesuai dengan kebenaran. Dan lihat dampaknya apa? Dampaknya besar. Pergunjingan itu bukan hanya di dalam kalangan Yahudi. Pergunjingan itu pun di dalam gereja. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia tidak menghiraukan semua pergunjingan itu, apa yang terjadi? Dia menjadi salah satu rasul yang besar. Sebagai orang yang membawa dan memberitakan Injil. Dimanapun dia berada. Nah, mari kita memiliki kehidupan yang demikian. Pertobatan itu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Perhatikan di ayat yang ke-22 ya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia nggak peduli lagi tentang gelarnya. Dia tidak peduli lagi tentang posisinya. Dia tidak lagi peduli lagi tentang apa dia, siapa dia dengan masa lalunya. Yang dia tahu bahwa dia diselamatkan oleh kasih karunia dan dia hidup untuk memberitakan kasih karunia itu dimanapun dia berada. Dan apa yang terjadi? Pengaruhnya besar, dampaknya besar. Itulah kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh. Menjadi teladan Kristus. Menjadi pemberita Injil Kristus. Menjadi orang yang hidup sesuai dengan panggilan kasih karunia yang telah dia terima dalam hidupnya. Sungguh indah bukan? Ketika kita menjadi orang-orang percaya yang benar-benar hidup sama seperti gereja mula-mula. Hidup sama seperti orang Kristen yang sungguh-sungguh. Yang mana Alkitab ajarkan dalam kehidupan kita. Kita jangan menjadi orang-orang Kristen yang sama seperti bunglon tadi gitu ya. Sehingga akhirnya Kristus menjadi tersamar karena kepentingan-kepentingan pribadi kita. Tapi kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah, kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari ini adalah pertobatan membawa kita pada resiko dan tantangan yang berkaitan dengan iman kita. Itu fakta. Tidak bisa dipungkiri lagi. Kita tidak perlu buka Alkitab untuk kita melihat itu. Jadilah orang Kristen sungguh-sungguh. Maka engkau langsung masuk di dalam resiko yang harus engkau terima terkait dengan iman. Jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang benar. Maka engkau langsung akan mengalami banyak tantangan dalam hidupmu. Pertobatan membawa kita pada resiko dan tantangan yang berkaitan dengan iman. Ayat 23 sampai ayat 25 berkata begini. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan sesuatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian. Pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok dalam sebuah keranjang. Nah, kita harus tahu bahwa menjadi orang percaya tentu banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi dalam dunia ini. Selalu ada tantangan ketika perubahan yang radikal itu terjadi dalam kehidupan seseorang. Bukan hanya dari pihak orang yang membenci kita, tapi bisa juga dari pihak teman-teman kita, orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang mungkin kita pandang baik, orang-orang yang mungkin kita pandang rohani, orang-orang yang mungkin kita pandang senior, bisa menjadi tantangan tersendiri bagi kita ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Paulus alami itu. Bukan hanya dia alami penolakan dari orang-orang Yahudi, tapi dia juga mengalami penolakan oleh gereja mula-mula juga. Jemaat di gereja, enggak semua, oknum ya. Oknum gitu ya. Gereja mula-mula pada saat itu. Nah, kita harus tahu bahwa selalu pasti ada tantangan. Mungkin zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu mungkin tantangannya sama seperti apa yang dialami oleh Paulus. Atau mungkin dalam tanda petik, ada orang-orang yang percaya kepada Kristus dari keyakinan yang berbeda. Dia akan mengalami tantangan seperti ini. Tapi bagaimana dengan kita yang hidup sudah sebagai orang percaya? Mungkin tantangan kita beda.
Mungkin saat ini tantangan kita ya pandemi COVID-19 ini. Bagaimana pekerjaan kita menurun, bagaimana penghasilan kita menurun, bagaimana ketika kita terpapar COVID-19, bagaimana ketika mungkin saja orang-orang yang terdekat dengan kita mengalami nasib yang sama dengan kita gitu ya. Dan kemudian Tuhan mengizinkan untuk dia harus kembali duluan ke rumah Bapa. Apa kita siap menerima itu? Mungkin tantangan kita berbeda dengan zaman gereja mula-mula. Tetapi kita harus paham ini. Tantangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita akan memurnikan iman kita, membuka mata kita, dan membuat iman kita semakin tangguh. Tanpa ada tantangan, iman kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 5, gitu ya, tantangan itu membuat dia akan semakin bertekun di dalam imannya. Dari ketekunan itu akan melahirkan tahan uji dan seterusnya akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Artinya jangan alergi dengan tantangan. Karena tantangan itu akan memurnikan iman kita. Dan memang sudah sewajarnya kita sebagai orang percaya harus mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Paulus mengalami tantangan. Murid-murid semua mengalami tantangan. Mbok kita sekarang sebagai orang Kristen di hidup zaman modern ini gak mau mengalami tantangan. Siapa lo? Gitu kan. Tuhan Yesus mengalami tantangan ketika dia menjadi manusia. Tapi semuanya itu menunjukkan kemurnian iman. Untuk itu saudaraku yang kekasih, persiapkan dirimu untuk menghadapi tantangan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Karena dari tantangan itu akan membuat iman kita semakin murni. Akan membuat iman kita semakin tangguh. Jangan pernah mengalihkan wajah. Jangan pernah mengalihkan perhatianmu dari Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolongmu dalam kehidupan. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya kita harus senantiasa bersandar pada pertolongan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-31 Alkitab mencatat demikian. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bagi saya ketika meneliti terkait dengan riwayat hidup kehidupannya Paulus, ada dua orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Paulus ketika Paulus mengalami pertobatan. Yang satu kita sering sampaikan. Siapa dia? Barnabas. Tapi ada satu sosok yang kayaknya kebesaran Paulus menutupi pengaruhnya. Yaitu siapa? Ananias. Ananiaslah yang disuruh Tuhan untuk pergi mengafirmasi, mengkonfirmasi bahwa Paulus ini Tuhan mau pakai. Dan perhatikan baik-baik, ketika Tuhan suruh Ananias pergi, Ananiasnya takut. Ini berjumpa dengan seorang algojo ini. Tuhan, apakah saya harus pergi ke dia? Dan dia bertanya kepada Tuhan, berdiskusi. Untuk itu sama-sama kita baca ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias. Jawab Ananias ini. Ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar. Ini lihat dalilnya Ananias ini. Tuhan, dari banyak orang yang aku dengar, gitu ya. Tentang orang itu, siapa orang itu? Siapa orang itu? Saulus. Tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem.
perhatikan kata yang dipakai oleh Ananias. Kejahatan Paulus itu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada orang-orang kudus. Nanti kita akan bahas terkait ini. Di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Saya mau bertanya, Tuhan tahu nggak itu? Ananias mengajukan argumen kepada Tuhan. Tuhan, semua orang saya sudah dengar Tuhan, tapi tentang satu orang ini, kejahatannya begitu luar biasa. Dan dia datang ke sini ini atas perintah daripada imam. Dia punya kuasa Tuhan. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Emang Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Dianya nggak berani, gitu kan? Jadi akhirnya membawa dalilnya demikian, gitu ya. Dan ia datang kemarin yang penuh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan di atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Setelah Tuhan menyatakan dengan tegas kepada Ananias, pergilah. Orang ini akan menjadi alatku dan dia akan kutunjukkan penderitaan yang dia harus dialami. Responnya Ananias apa? Pergi. Dan ketika dia bertemu dengan Paulus, Saulus, saudaraku. Ketika menganggap seorang yang begitu jahat sebagai saudara, itu pergumulannya luar biasa. Kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen percaya gitu ya, dijahatin mulu oleh satu orang ini gitu. Kemudian Tuhan suruh, kau nih pergi dulu ke dia. Dan ketika disebutkan, ketika berjumpa, kau nih bisa panggil dia saudaraku. Ini kasih yang begitu luar biasa yang ada di dalam dirinya Ananias. Ananias tahu siapa Paulus dengan argumen yang dia berikan kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan kepada Paulus membuat kasih Ananias kepada Paulus dan dapat memanggil Paulus saudaraku. Hal yang begitu indah. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan dengan penuh Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, apa yang terjadi? Ananias menghilang. Dan Paulus semakin besar. Saudara, ada seorang yang begitu taat di hadapan Tuhan. Ada seorang yang begitu sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Yang datang dan mendoakan Paulus. Dan Paulus bisa menjadi seorang rasul yang besar. Apa yang bisa kita pelajari dari Ananias ini? Perhatikan baik-baik ini saudaraku yang kekasih. Kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan memberikan kekuatan yang besar kepada kita untuk dapat mengasihi orang yang membenci kita sekalipun. Sekalipun dia orang yang paling jahat di dunia ini pun. Sekalipun dia adalah orang yang paling berdosa kepada kita pun. Tapi kasih Tuhan yang melingkupi kita dapat memberikan kita kuasa, kemampuan untuk mengasihi dia kembali. Sama seperti apa yang dikatakan di poin 3 tadi. Sebagai orang percaya kita harus senantiasa bersandar pada pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Saudara, kehidupan keintiman doanya Ananias dengan Tuhan bukan main-main. Tuhan menyatakan untuk pergi untuk berhadapan dengan Saulus. Ananias masih bisa berdiskusi dengan Tuhan. Tapi poinnya adalah ketaatan. Ketaatan kita yang mau bersandar terhadap pimpinan Roh Kudus. Yang mau bersandar kepada Tuhan, inilah yang menjadi poin penting sebagai orang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang hidup dalam
kasih karunia Tuhan. Perhatikan baik-baik yang tadi saya garis bawahi. Orang-orang kudus. Orang-orang yang sudah diselamatkan, yang berjumpa dengan Kristus, akan lebih sering dikenal atau didengar dengan istilah orang-orang kudus. Nah, perhatikan apa yang dimaksud dengan orang-orang kudus. Ini ya, orang percaya dalam PB itu disebut sebagai orang-orang kudus. Nah, pengertian dasar istilah orang-orang kudus ini dalam bahasa Yunani itu adalah hagios. Adalah pemisahan dari dosa dan hanya diperuntukkan untuk Allah. Artinya kita sudah melepaskan diri dari dosa. Menempatkan kasih karunia Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita disebut orang-orang kudus. Seperti itu. Dengan kata lain, orang-orang kudus adalah orang yang dipisahkan untuk Allah atau orang sucinya Allah. Nah, hal ini berarti dipimpin dan dikhususkan oleh Roh Kudus, dikuduskan oleh Roh Kudus dan berpaling dari dunia untuk mengikuti Yesus. Nah, perhatikan baik-baik ini. Akan tetapi istilah orang kudus tidak berarti bahwa orang percaya itu sudah sempurna dan tidak dapat berbuat dosa lagi. Bukan. Tetapi adalah status kita sebagai orang yang dulu berdosa, sekarang sudah bertemu dengan Kristus. Itu status kita. Dan ketika kita sudah bertemu dengan Kristus, artinya apa? Artinya kita dipimpin dan dikuduskan oleh Roh Kudus dan berpaling dari dunia untuk mengikuti Yesus. Itulah yang terjadi di gereja mula-mula. Bagaimana murid-murid yang meninggalkan kehidupan mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan keluarga mereka untuk mengikuti Yesus. Bagaimana Paulus meninggalkan kehidupannya sebagai seorang imam. Bagaimana Paulus meninggalkan kehidupan dia di zaman dahulu yang begitu memberikan dia jabatan, memberikan dia pengakuan, memberikan posisi. Dia meninggalkan semuanya itu, mengikuti Yesus. Hidup memberitakan kasih karunia Kristus. Nah, zaman sekarang justru kita sebaliknya. Untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan penghargaan. Atau bahkan mungkin untuk mendapatkan hatinya. Justru kita menggadaikan Yesus dalam hidup kita. Berbanding terbalik dengan orang jemaat gereja mula-mula. Berbanding terbalik dengan orang-orang percaya ketika di zaman gereja purba. Berbanding terbalik, saudaraku yang kekasih. Mari kita hidup sama seperti orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga kita benar-benar mengalami Kristus dalam hidup kita. Bukan karena harta benda kita meninggalkan Kristus, itu sebaliknya karena Kristus kita meninggalkan harta benda. Bukan karena pasangan kita meninggalkan Kristus, tapi justru sebaliknya karena Kristus kita meninggalkan pasangan kita yang tidak mengenal Tuhan. Bukan karena kedudukan kemudian kita meninggalkan Kristus, tapi sebaliknya karena Kristus kita meninggalkan semua pengakuan itu. Kenapa? Karena Kristus jauh lebih berharga. Itulah orang percaya sungguh-sungguh. Itulah orang Kristen yang sebenarnya. Itulah orang Kristen yang benar. Itulah bagaimana pola hidup gereja mula-mula. Marilah kita menjadi orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan perhatikan baik-baik ini ya. Dipimpin dan dikuduskan oleh Roh Kudus dan berpaling dari dunia untuk mengikuti Yesus. Bagaimanakah dampak kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Kita mungkin bisa cek saat ini. Apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah saya benar-benar orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam kehidupan saya? Mengapa demikian? Karena yang pertama, pertobatan membawa ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pertobatan membawa kita kepada resiko dan tantangan yang justru itu akan memurnikan iman kita dan membuat iman kita semakin teguh. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya kita harus bersandar kepada Tuhan dan bergantung penuh kepada pertolongan dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, saat ini apakah kita sudah
Hidup di dalam 3 hal itu enggak. Sama seperti bagaimana gereja mula-mula hidup dan memberikan nilai yang besar ini. Mari kita benar-benar membangun karakter ilahi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebagaimana yang diteladankan di dalam firman Tuhan. Diteladankan di dalam Alkitab. Jangan menjual segala sesuatu untuk sesuatu yang tidak berharga. Jangan menjual Yesus untuk mendapatkan sesuatu yang justru membinasakan. Itu berbanding terbalik dengan cara hidup gereja mula-mula. Mereka menjual harta benda mereka supaya pelayanan bisa berjalan. Mereka menjual harta benda mereka supaya nama Yesus bisa didengar di mana-mana. Mereka meninggalkan pasangan mereka yang tidak mengenal Kristus supaya mereka bisa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka hidup dengan benar-benar menaruh Kristus sebagai pusat dalam hidup mereka. Mari kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang memiliki dampak yang sungguh-sungguh. Bagaimana dampaknya Ananias terhadap Saulus? Bagaimana dampaknya Barnabas bagi Saulus? Dan bagaimana Saulus memberikan dampaknya kepada pertumbuhan gereja sampai hari ini? Sekali lagi, setiap kita, sadar atau tidak sadar, memiliki dampak, baik negatif atau positif di dalam lingkungan kita. Baik dalam skala kecil atau skala besar. Sebagai orang percaya, kita harus memberikan dampak positif dalam skala yang besar. Dimanapun kita berada. Mulailah dari diri kita sendiri. Sampai akhirnya ke pasangan kita. Keluarga kita. Lingkungan kita. Bahkan bagi dunia. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Dan kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk membangun iman yang benar di hadapan Tuhan. Kami belajar hari ini dari kehidupan gereja mula-mula, Tuhan. Bagaimana Paulus, bagaimana Ananias, bagaimana Barnabas, Tuhan. Yang mencerminkan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Dan ajar kami, Tuhan, untuk hidup dengan bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin kami hidup dalam berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kami. Pekerjaan kami, keluarga kami, pasangan kami, Tuhan. Hidup kami, apapun itu, Tuhan. Tapi hari ini kami belajar, tantangan akan memurnikan iman kami. Tantangan akan membuat iman kami semakin teguh ketika kami benar-benar bergantung kepada Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk menyadari bahwa pertobatan dalam hidup kami harus mengarahkan kami ke arah yang lebih baik. Ajar kami, Tuhan, bahwa ketika kami menjadi orang percaya, maka tentu resiko dan tantangan akan kami hadapi. Dan ajar kami, Tuhan, sebagai orang percaya, kami hidup dengan bersandar kepada Tuhan dan bergantung kepada pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga akhirnya kami boleh berjalan selaras dengan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh baik, Tuhan. Kami yang lemah, Tuhan boleh menguatkan kami. Kami yang saat ini bimbang, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga kami bisa melewati segala sesuatu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan, maka semua kegiatan gereja secara tatap muka diliburkan sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami secara online pada pukul 10 pagi di channel YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat dari Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang indah, yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.